Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan para Wakil Ketua Majelis Syura Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Dr. Muhammad Sohibul Iman, Dr. Ahmad Heriawan dan Dr. Andes Suharna Surapranata MT dan beserta seluruh jajaran anggota Majelis Syuro PKS yang sama-sama kita hormati. Kita banggakan Ketua MPP Partai Keadilan Sejahtera Dr. Suswono beserta seluruh jajaran, dan juga sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua DSP Partai Keadilan Sejahtera Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat beserta seluruh jajaran, Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi beserta seluruh jajaran di Kesekjenan. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum Bapak Mahfuz Abdurrahman Esos beserta seluruh jajaran, seluruh pengurus di DPP, DPTW, DPTD, DPC, dan DPRA di seluruh Indonesia, kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin hadirat sekalian sebangsa dan setanah air. Tiada kata yang pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala selain untayan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kepada kita yang diberikan yang sungguh sangat luar biasa. Di antaranya adalah nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat ini merupakan anugerah utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus merupakan bagian dari komitmen kita pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan atas teladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Teriring doa mudah-mudahan kita akan diberi kemudahan dan tetap konsisten dalam meneladani sikap dan perilaku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya banggakan. Hari ini kita telah memasuki tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Waktu berjalan begitu cepat, bagai kedipan mata. Ya, sepertinya baru tahun lalu kita memperingati tahun baru Islam 1443 Hijriah. 1 tahun sudah berlalu sedemikian cepat. Dan waktu yang sudah berlalu nggak akan mungkin kembali lagi. 1 tahun perjalanan kita ya tak pernah akan kembali lagi. Beruntung mereka yang memanfaatkan waktunya untuk berbuat kebaikan, dan merugilah mereka yang menjadikan waktu demi waktunya untuk berbuat kezaliman. Tentu kita sangat hafal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingatkan pada kita untuk memperhatikan waktu dari hari ke hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman
dan mengerjakan kebaikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Di sini kita melihat momentum yang sangat tepat bagi kita untuk merenung terkait dua amaliyah kita yang disebutkan di dalam Al-Quran, yakni bagaimana kita mampu merenung kaitan dengan hablum minallah dan apa yang kita lakukan dalam hablum minan nas. Sekaligus inilah momentum untuk menelaah perjalanan bangsa kita ke depan dengan melihat perjalanan yang sudah kita lakukan yang terdahulu. Bukankah ini yang pernah diingatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa ta'ahabu lil ardil akbar 'ala Allah yawma idzin tu'radun la yakhfa minkum khafiyah. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dikoreksi. Timbanglah amal-amal kalian sebelum amal kalian ditimbang di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan persiapkanlah bekal untuk pertemuan yang besar, hari di mana akan ditampakkan semua dari kalian dan tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Tentu inilah yang harus kita persiapkan dengan amalan-amalan yang saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan, 1 Muharram memiliki sejarah yang patut kita jadikan cermin bersama. Para sahabat bermusyawarah terkait penanggalan Islam di masa-masa awal. Ada yang mengusulkan ketika Raja Abraham menyerang Ka'bah itu dijadikan sebagai patokan. Ada pula yang menyarankan bagaimana terkait dengan pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Ada juga yang mengusulkan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Itu yang diusulkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari fakta sejarah ini kita dapat memaknai bahwa momentum tahun baru Islam yang jatuh pada 1 Muharram dilandasi oleh semangat hijrah. Bukan hijrah dalam artian fisik. Rasulullah SAW sekedar hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena hijrah secara fisik sudah dinyatakan oleh baginda Rasul SAW, la hijrata ba'dal fath. Enggak ada lagi hijrah setelah futuh Mekah. Ya. Tapi yang ada adalah jihadun wa niyatun. Ya. Namun hijrah yang dimaksudkan adalah hijrah dalam makna yang non fisik. Berubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Beralih dari sikap perilaku perbuatan zalim kepada sesuatu yang melindungi dan mengayomi. Bergerak dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan dan kebaikan. Berubah dari ketidakadilan menjadi sikap adil. Berganti dari perilaku korupsi menjadi anti korupsi. Dan seterusnya. Jadi inilah makna hijrah yang harus dilakukan oleh kita semua agar supaya dari hari ke hari kita tinggalkan keburukan dan kita songsong kebaikan dan amal saleh. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, seluruh keluarga besar PKS, hadirin hadirat sekalian, sebangsa dan setanah air. Saya ingin memulai renungan untuk kita, khususnya untuk diri saya sendiri, dengan amalan yang bersifat hablum minallah, yakni ibadah salat kita. Kita perlu menengok bagaimana kualitas salat kita. Hal ini terinspirasi dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengingatkan, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Ya. Jadi tidak ada amal yang nanti akan dilihat oleh kita ya di hari kiamat nanti adalah terkait dengan salatnya. Fa in salahat faqad aflah wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Fa in taqada min faridatihi syai'un qala ar-rabb tabaraka wa ta'ala unzuru hal li 'abdi min tatawwu'
fayukmalu biha man taqasa minal fariidah thumma yakunu sairu amalihi ala dzalik. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Ya. Apabila sholatnya baik, ya, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, ya, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah akan mengatakan, cek lagi itu bagi hamba-hambaku, ada nggak sholat-sholat sunnahnya? Ya, maka kalau memang sholat sunnahnya itu ada, maka itu nanti akan bisa menyempurnakan yang wajib. Dan begitulah amalan-amalan yang lain yang akan diperlakukan seperti itu. Oleh karena itu, di sini kita perlu menyempurnakan dengan sholat-sholat wajib kita, dan perlu kita lakukan juga melihat amalan-amalan sholat sunnah kita. Hadirin hadirat sekalian, bagaimana kita dalam melaksanakan sholat ibadah 5 waktu? Apakah kita termasuk yang tepat waktu? Apakah kita sudah menghidupkan sholat jamaah? Apakah kita terjaga betul sholat 5 waktu kita? Karena tepatnya waktu sholat ini pernah menjadi jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tatkala sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ayu afdal a'mal, jenis amal apa yang paling utama ya Rasul? Lalu Rasulullah SAW mengatakan as-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Maka saya selalu mendorong, ya, pada kesibukan-kesibukan, sesibuk apapun kita upayakan, ketika terdengar panggilan azan, hentikan aktivitas kita dan kita hidupkan untuk sholat berjamaah di masjid-masjid di sekitar kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tidak kalah pentingnya saya kira kita perlu mengevaluasi bagaimana qiyamul lail kita, sholat tahajud kita selama setahun yang lalu. Seberapa banyak malam-malam hari ini dihidupkan oleh kita dengan taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala melalui qiyamul lail. Inilah satu sunnah yang menjadi tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi salafus salih yang terdahulu. Inilah juga amalan yang diperintahkan Allah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak di awal-awal dakwah beliau. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Artinya Allah mengingatkan pada Rasul ketika itu, wahai orang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, ya, separuhnya atau kurang sedikit atau lebih dari 1/2. Dan bacalah Quran dengan tartil, perlahan-lahan. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain sholat, saya kira keragaman amalan-amalan lain yang bersifat hablum minallah, apakah itu zakat, apakah itu haji, puasa, nah, ini semuanya perlu kita terus upayakan, kita sempurnakan penunaiannya dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh keluarga besar PKS dimanapun berada, sekarang kita merenung kaitan amalan kita yang bersifat hablum minan nas. Sebetulnya banyak sekali hablum minan nas yang bisa kita lakukan. 2 tahun lamanya kita terkepung dengan pandemi COVID-19. Banyak saudara kita yang telah meninggalkan kita. Kehidupan pun sangat berubah drastis. Bukan cuma bidang ekonomi dan kesehatan yang terdampak, tetapi juga terkait dengan sosial kemasyarakatan. Wabah ini membuat relasi sosial di tengah masyarakat semakin mengendur. Balon kohesivitas sosial mengempis, ya. Itu tercermin dari konflik horizontal yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Hingga saat ini tentu dampak wabah ini masih begitu terasa di tengah kehidupan kita. Banyak pengangguran karena PHK, anak-anak kesulitan biaya sekolah dan seterusnya. Maka sikap kepedulian inilah yang dibutuhkan dalam situasi-situasi seperti ini. Sikap kepedulianlah yang harusnya kita
tonjolkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah kehidupan kita. Tahun baru Islam dengan semangat tadi hijrahnya menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk merefleksikan diri. Hijrah pada hari ini adalah beralih dari ketidakpedulian menuju kepada peduli. Hijrah pada hari ini adalah meninggalkan sikap acuh tak acuh menjadi sikap perhatian terhadap masyarakat. Hijrah pada hari ini adalah berubah dari meminta menjadi memberi. Salah satu surat yang biasa dibaca oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat subuh pada rakaat yang kedua itu adalah surah Al-Insan, ya. Pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, auzubillahi minasyaitonirrajim, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharap balasan dari kamu dan terima kasih dari kamu. Ini sungguh sangat luar biasa. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi satu rangkaian dengan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya yang menceritakan tentang sifat orang-orang yang berbuat kebaikan di dalam surga. Salah satu rahasia penduduk surga ini adalah memberi tanpa meminta balasan. Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang yang ditawan. Manusia adalah makhluk sosial. Ia akan berinteraksi dalam kehidupan bersama manusia lainnya. Gak mungkin kita hanya sendirian, sehebat apapun kita. Gak mungkin kita jadi Superman, gak mungkin juga kita jadi Superwoman. Ya, tapi kita perlu tadi berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, di dalam kehidupan interaksi itu tentu saja perlu ada take and give. Ya, menerima dan memberi. Makanya orang mengungkapkan terima kasih. Ya, kalau kita menerima apa kenikmatan ya dari Allah, kita kasih juga kepada yang lain agar yang lain juga bisa merasakan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Inilah sifat orang-orang yang senang kebajikan ini, cenderung untuk memberi tanpa tadi tidak mengharapkan la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, tidak berharap sedikit pun untuk menerima kontraprestasi ya dari kebaikannya. Karena biasanya kalau orang memberi kadang-kadang berharap ada sesuatu, seringkali ada menimbulkan akhirnya kekecewaan kalau orang yang diberinya tidak memberikan sesuatu pada kita. Maka itu ini harus kita sadari bersama bahwa kenikmatan berinteraksi dengan orang lain dan bisa menyelesaikan berbagai permasalahan orang-orang di sekeliling kita, ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri yang Allah berikan kepada orang-orang yang mampu. Hadirin hadirat sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, nanti Allah tentu mengabadikan dalam sebuah firman yang sungguh sangat sempurna bagaimana kebahagiaan saat memberi sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabadikan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Itu sungguh sangat luar biasa. Disinilah kita patut merenung, sudah sejauh mana amalan hablum minan nas kita. Sudahkah kita peduli kepada tetangga kiri dan kanan kita, depan dan belakang kita? Sudahkah kita rajin bersedekah? Sudahkah kita menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain? Sudahkah kita menjaga tata krama dan adab serta etika yang ini juga menjadi cerminan sebuah kehidupan masyarakat kita? Oleh karena itu, inilah yang harus kita hidupkan dalam aktivitas kita di tahun 1444 Hijriah dan seterusnya.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai dan saya banggakan. Amalan ibadah hablum minallah dan hablum minan nas ibarat dua sisi mata uang. Jadi kalau dua sisi mata uang, satu hablum minallah, satu hablum minan nas, ini yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Ketika hubungan dengan Allah baik, maka relasinya kepada sesama manusia juga insya Allah akan baik. Ketika hubungan kita dengan Allah tidak lagi mesra, maka bisa dipastikan relasi hablum minas nasnya juga akan terganggu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan dirikanlah sholat. Ya, setelah itu apa? Sesungguhnya sholat mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Ini ya, bagaimana sholat kita mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah Allah, ya, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ketika hubungan kita kepada sesama manusia tidak baik, maka kita introspeksi. Apakah ada ibadah kita, sholat kita, misalnya yang kurang sempurna? Bisa jadi kita baru sebatas melakukan ritual sholat, melaksanakan, tapi belum mendirikan sholat. Kita hanya menggugurkan kewajiban sholat kita, namun belum mampu meresapi, belum mampu memaknai apa yang kita baca dan gerakan-gerakan sholat yang sedemikian syarat dengan nilai-nilai kebaikan. Demikian juga dengan sikap-sikap kita lainnya, tentu sikap kita yang mungkin ada perilaku koruptif, mungkin ada mengadu domba, mungkin ada menghina ulama, mungkin ada merasa tidak mampu melakukan keadilan, khususnya ketika menegakkan hukum, ya, boleh jadi semua itu lahir dari hablum minallah kita yang belum baik. Maka sekali lagi, nggak perlu kita merasa malu, apalagi di malam-malam hari kita mengakui kekurangan-kekurangan kita, adukan berbagai kekurangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui adanya kehampaan spiritualitas yang terjadi pada diri kita, sehingga nilai-nilai kebaikan dalam agama belum mampu dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam kehidupan kita berkeluarga. Lihatlah 1 tahun terakhir ini, ya, perilaku-perilaku kita ini, apakah masih ada perilaku yang masih belum sesuai dengan tuntunan agama? Mari kita perbaiki bersama-sama. Kita tentu tidak ingin bahwa perilaku-perilaku yang buruk ini terus terjaga pada diri kita dan dipelihara oleh kita. Mari kita tinggalkan, mari kita tanggalkan perilaku-perilaku negatif itu, dan kita songsong. Momentumnya adalah di tahun 1444 Hijriah, di 1 Muharram pada hari ini. Mari kita berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Siap? Alhamdulillah. Jadi dengan semangat inilah, insya Allah berbagai persoalan-persoalan hablum minan nas yang masih melanda diri kita, mudah-mudahan Allah bukakan, diurai satu persatu sehingga bisa terselesaikan. Oleh karena itu, kita adukan berbagai persoalan-persoalan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menunda-nunda waktu. Nanti saya belum umur 40 tahun. Nanti saja kalau sudah saya menjelang kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16, Allah mengingatkan, alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan jangan mereka seperti orang-orang sebelumnya yang dimana telah diturunkan kitab kepada mereka,
kemudian berlalulah masa yang sedemikian panjang atas mereka, itu enggak dilakukan perbaikan, tapi malah hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka jatuh ke dalam kefasikan. Jadi inilah momentum yang dikatakan oleh Allah, alam yakni, belumkah tiba saatnya? Kapan? Yakni, sekarang juga. Jadi sekali lagi, kalau ingin berbuat baik jangan pernah ditunda-tunda. Sekaranglah waktu yang tepat untuk berbuat kebaikan. Ayat ini tidak menggunakan alam yakti, belumkah tiba saatnya nanti. Ya, tapi ini yakni, sekarang juga kita harus berbuat kebaikan. Jangan pernah menunda-nunda karena khawatir hati kita menjadi keras dan akhirnya kita terjerembab di dalam kefasikan. Nauzubillah min zalik. Demikianlah renungan awal tahun Hijriah 1 Muharram 1444 Hijriah ini saya sampaikan sebagai bentuk muhasabah bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri, sehingga mudah-mudahan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh bangsa Indonesia ini, semoga Allah membimbing kita bersama dengan taufik dan hidayahnya, sehingga kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dari hari ke hari. Dan mudah-mudahan dengan inilah Allah mentakdirkan PKS bisa meraih kemenangan pada pemilu 2024. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.